Hada hanya digunakan untuk laki-laki saja ya. Nah, sekarang kita akan baca baris pertama di sini yang kata hazihi dan haza ya. Haza bunu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Silakan Bapak Ibu diperhatikan atau coba dulu bersama-sama dibaca dulu. Yang halaman 33. Haza bunu Hamidin, silakan. Ya, haza bunu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Artinya apa? Masih ingat ya ini kesempatannya? Ini adalah anak laki-laki Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini adalah anak perempuan Yasir. Di sini bisa dilihat bahwa perbedaan antara hada dan hadhihi itu adalah hada itu untuk laki-laki, ibnu itu kan mudzakkar, sedangkan hadhihi itu untuk perempuan atau muannas. Bintu itu kan perempuan. Jadi itu bedanya ya. Hadhihi itu artinya sama dengan hada ini, tapi bedanya hada untuk mudzakkar atau laki-laki, atau kata yang tidak ada tak marbutoh, nanti kita akan bahas lagi mudzakkar dan muannasnya. Nah, kalau hadhihi adalah untuk perempuan atau kata yang mengandung ujungnya ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu kayak madrasatun. Ujungnya kan ada tak marbutoh ya. Nah, sekarang yang bagian kedua. Baris kedua silakan untuk dibaca. Ibnu Hamidin atau Hamidun ini. Jadi ini dua kata digabungkan jadi satu kan. Anak laki-laki Hamid adalah anak laki-laki Hamid jalisun sedang. Jalisun itu duduk, sedang duduk. Sama dengan ijlis kata perintahnya. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan anak perempuan Yasir sedang berdiri. Silakan diulang kembali baris yang kedua. Ibnu Hamidin jalisun Yasirin waqifatun. Waqifatun artinya apa? Berdiri ya. Jadi anak laki-laki Hamid itu sedang duduk dan anak perempuan Yasir sedang berdiri. Nah, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, kita akan mengulang kembali ini kenapa dibaca Hamidin, kenapa dibaca ibnu, ini kenapa dibaca ibnu, kenapa enggak dibaca ibna, enggak dibaca ibni. Karena dia kedudukannya sebagai kata yang dijelaskan. Nah, kata yang dijelaskan itu apa? Kalau mudah pilih itu dua kata digabungkan. Yang pertama mudhof, yang kedua mudah pilih. Mubtada ya. Jangan lupa mubtada. Jadi ibnu ini mubtada ya. Dan juga merangkap sebagai dari Hamidinnya sebagai mudhof. Maka harus dibaca apa? Harus dibaca domah. Ibnu Hamidin. Intinya kata Hamidinnya dibaca kasrah kan? Mana khobarnya ibnu? Hamidin atau jalisun? Khobar itu adalah yang menjelaskan ya, yang menjelaskan kedudukan mubtadanya. Jadi sedang apa ini keadaan anak laki-laki Hamid itu sedang apa? Sedang duduk. Ini jadi harus dibaca domah ya. Nah, sekarang begini, ibnu sebagai mubtada kan?
merangkap sebagai mudhof, hamidin sebagai mudhof ilaih, ya. Ini mengulang. Nah, jalisunnya sebagai khobar. Jadi mubtada dan khobar harus ujungnya harus dibaca domah. Di sini dibaca domah atau domah dayin, ya. Sekarang kita akan membandingkan dengan yang kedua, wa bintu yasirin wa kifatun. Berarti bintu sebagai apa? Ini sama dengan yang pertama. Bintu sebagai mubtada, ya, kata yang dijelaskan. Nah, sekarang ya selain sebagai mubtada, dia juga merangkap sebagai apa? Mudhof dari yasirin. Berarti yasirinnya sebagai mudhof ilaih, harus dibaca kasroh, ya. Kasroh atau kasrotain di sini kebetulan tidak ada alif lam, makanya dia pakai kasroh alif. Mana khobarnya bintu? Waqifatun. Nah, sekarang apa bedanya jalisun dan waqifatun dari segi mudzakkar dan muannasnya? Kalau jalisun ada tamar butohnya enggak? Jalisun. Jalisun ujungnya huruf apa? Jalisun ujungnya huruf apa? Sin. Sin itu bukan tamar butoh kan? Nah, sekarang tamar butoh itu yang bulat, Bu. Nah, yang tulisannya marbutoh itu bulat artinya. Bahasa Arab terjemah kita itu tak bulat, ya. Marbutoh itu tak yang tertutup. Nih, jadi waqifatun berarti disebut apa? Maksudnya bukan khobarnya. Khobar tadi betul. Jalisun kan mudzakkar, ya. Berarti waqifatun sebagai sebagai muannas, ya, jenisnya. Kenapa kita bilang muannas? Karena ada tak marbutoh, ya. Enggak, untuk sementara waqifatun kenapa dibilang muannas? Karena ada apa? Karena ada tak marbutoh. Nah, sekarang kenapa jalisun ini tidak jalisatun? Karena ini mengikuti kata ibnunya. Ibnunya kan laki-laki, ya. Maka kalau mubtada'nya laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Begitu juga kalau mubtada'nya muannas, bintu kan perempuan, maka di sini tidak waqifun, betul? Padahal bisa aja kita bilang waqifun, ya. Hanya saja di sini kebetulan bintunya perempuan, jadi harus ada kesesuaian antara mubtada dengan khobar itu dari segi mudzakkar dan muannas. Jadi kita cukup 2 baris dulu aja di sini. Sekarang kita akan masuk ke slide-nya. Ini sebagai prolognya aja nih. Permasalahannya ada mudzakkar dan muannas sekarang. Dari mulai bab 6, ya. Nah, akan share ininya, slide-nya. Sekarang Bapak Ibu lihat di slide, ya. Slide yang terakhir dibagikan. Masih ada atau enggak slide-nya? Jangan hilang. Ya betul, Pak. Slide-nya pertemuan 7, ya. Tapi kita tidak membahas dari awal, ya, karena sudah ada dari awal. Membahasnya dari sini nih. Haza dan hadihi. Nah, ini saya coba rekam ini. Mudah-mudahan nanti bisa di save. Nah, sekarang biar nggak terlalu pusing, ya, kalau langsung praktek ke buku tadi, kita akan melihat di sini materinya dulu.
Ini slide ini untuk menjelaskan halaman 33 yang tadi di buku maksudnya. Haza dan hadihi untuk menjelaskan apa tadi? Buku halaman 33. Sekarang di sini kita akan lihat ya. Kalau yang tidak buka mungkin bisa dilihat di layar ya. Kata haza artinya apa di sini? Ini. Nah, sudah tahu kan ini dari awal mula pelajaran pertama kali bahasa Arab itu tentang kata haza kan? Digunakan sebagai kata tunjuk. Kata tunjuk itu bahasa Arabnya isim isyarah ya. Isim isyarah itu kata tunjuk. Untuk menunjuk, kata tunjuk itu untuk menunjuk benda ini dan itu kalau bahasa kita ya. Ini dan ini kebetulan artinya hadza itu yang dekat ini. Untuk menunjuk benda atau orang yang dekat. Ya. Dan dia itu kategorinya mudzakkar. Jadi selain untuk menunjuk benda yang dekat, juga dia harus mudzakkar ya. Mudzakkar itu kalau lupa lagi, mudzakkar itu laki-laki. Nama laki-laki seperti Muhammadun, Hamidun itu mudzakkar. Ataupun benda juga bisa disebut mudzakkar kalau dia ujungnya tidak mengandung ta marbutoh, ujungnya bukan ta yang bulat seperti kitabun. Ujungnya apa kitabun? Ba ya, ujungnya ba kan? Berarti dia disebutnya mudzakkar. Gitu. Mengingat lagi. Sebenarnya nanti di sini juga di depan saya mengulang lagi mudzakkar muannats. Nah, sekarang kata hadihi yang baru dipelajari di bab ini artinya sama dengan ini. Kalau dari segi arti tidak ada bedanya dengan kata hadza. Hadza dan hadihi artinya sama-sama ini. Digunakan untuk menunjuk, digunakan sebagai kata tunjuk sesuatu yang dekat juga seperti hadza. Hanya bedanya kalau hadihi untuk muannas, untuk perempuan ya. Untuk perempuan. Perempuan itu ya nama perempuan ataupun benda yang ujungnya ada tak marfu'ah seperti madrasatun. Ujungnya apa? Tak marfu'ah, tak yang tulisannya bulat. Itu kategorinya muannas. Kemudian kata hadza dan hadihi digunakan hanya untuk benda atau orang yang tunggal. Nah, di sini harus digarisbawahi juga. Keduanya ini hanya untuk menunjuk benda-benda yang tunggal. Artinya kalau nyebutin ini buku berarti bukunya itu adalah satu. Gimana kalau banyak ya nanti di depan yang belajar yang banyak beda lagi ya. Jadi ini untuk bukunya satu atau misalnya ada pulpennya satu, mejanya satu, maka bisa pakai hadza ya atau hadihi. Nah, di sini contohnya. Silakan untuk dibaca baris pertama untuk hadza dulu. Hadza Nah, sekarang diterjemahkan Bu. Hal ini amin. Hadza kitabun ini buku ya. Hadza kalbun apa? Anjing. Kalbun itu anjing ya. Kalbun. Terus selanjutnya hadza tufahun. Ini nama buah-buahan. Apel. Nah, ini tufahun apel ya. Ingat lagi. Kemudian ada lagi hadza tabibun artinya apa? Doktor atau dokter. Dokter kalau dokter S3. Bahasa Arabnya dokter kalau dokter. Kalau ini orang-orang yang mengobati ya.
mengobati. Nah, coba perhatikan di sini. Benar gak nih kata hada di sini kan tadi untuk mudzakkar. Apakah semuanya yang ditunjuk oleh hada ini mudzakkar? Hamidun, mudzakkar enggak? Kenapa? Karena nama laki kitabun, buku. Mudzakkar, kenapa mudzakkar? Karena ujungnya dilihat ada tak marbutoh enggak? Tidak ada kan? Ujungnya itu huruf ba, ya. Bun, berubah, bukan tak marbutoh tapi mudzakkar. Kalbun juga mudzakkar. Haza tufahun. Tufahun juga mudzakkar. Tobibun mudzakkar ya. Nah, sekarang silakan dibaca baris kedua langsung diterjemahkan saja. Hazihi Zainab. Zainabu, Zainabun. Zainabu, Zainabun harusnya. Ini di sini Zainabu ya, karena nama perempuan. Jadi kalau kita membaca nama perempuan bahasa Arab itu tidak boleh pakai tanwin, ya ujungnya. Itu aturan yang sudah dipelajari sambil mengingat lagi. Makanya di sini dikatakan Zainabu, tidak Zainabun. Ya. Sekarang selanjutnya hadihi fa. Nah, di sini saya salah ketik. Harusnya apa? Tuh, jadi kalau ibu bapak masih ingat bisa menyalahkan itu. Tulisnya Fatimatu, berarti salah kan? Silakan untuk dikoreksi aja di bukunya, di modulnya. Ini harusnya Fatimatu ya, tidak pakai tanwin. Alasannya kenapa? Nama perempuan, simple sebenarnya aturannya. Kalau nama perempuan tidak boleh pakai tanwin, udah. Apapun namanya, apapun namanya. Sekarang hadhihi sa'atun. Ini adalah jam, saat. Saat itu jam ya. Bisa jam, bisa waktu nanti. Saatun mah, kalau saatun kan bukan nama perempuan ya. Kecuali kalau ada perempuan namanya saat. Maka kalau perempuan namanya saat saatu ya, tidak boleh saatun jadinya nanti ya. Berarti misalnya hadhihi saatu. Oh, berarti saatun itu orang manusia. Jadi bisa ketahuan, oh ini mah orang bukan jam ya. Gitu. Kalau saatun berarti benda dia jam karena pakai tanwin ya. Seperti itu. Selanjutnya hadhihi akibatun itu artinya apa? Tas akibatun itu. Tas ya. Sudah lupa sini sepertinya terlalu lama. Gak apa-apa. Kita akan bertemu lagi dengan yang lupa-lupa kemarin. Akibatun itu artinya tas. Kemudian hadihi. Nah, tadi kan kalau tobibun di atas dokter. Berarti dokternya dokter laki-laki perempuan. Yang atas Bu, yang atas. Yang atas laki-laki ya. Nah, kalau yang ini tobibatun perempuan. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ya. Untuk hadihi semuanya muannas. Tuh. Ya, Zainabu walaupun dia ujungnya nggak pakai tak marbutoh, nggak apa-apa karena dia nama perempuan. Kalau nama perempuan mah mau ujungnya tak marbutoh, misalnya namanya dari Indonesia. Dari Indonesia itu nggak boleh pakai tanwin juga, ya. Dan dia namanya termasuk kategori muannas. Atau dari bahasa Inggris namanya, tapi bilangnya orang Arab, maka dia kategorinya muannas juga. Nah sekarang kalau Fatimatu juga nama perempuan. Nah sekarang yang ini nih sisanya saatun, hakibatun, tobibatun. Ini kan bukan perempuan tapi benda ya.
Nah, kenapa kita bisa tahu bahwa dia muannas? Karena ujungnya ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang tulisannya bulat ya. Hadhihi sa'atun, hadhihi haqibatun, hadhihi tabibatun. Ada pertanyaan dulu. Nah, ini haza di sini ya. Ini kategorinya mubtada. Kalau ditanya kedudukannya ya, kan yang dijelaskan Hamidun sebagai khobar gitu ya. Ada sebagai mubtada, kitabun sebagai khobar, dan seterusnya. Ini semuanya mubtada, dan kata yang pertama mubtada, kata yang kedua adalah khobar. Jadi sekali lagi, pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa mubtada dan khobar itu harus punya kesesuaian dari segi muzakkar dan muannas. Kalau mubtadanya kata pertamanya hazanya muzakkar, maka yang keduanya harus muzakkar ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ternyata di sini kita bisa merubah ya muzakkar menjadi muannas. Bisa merubah muzakkar menjadi muannas. Tapi tidak setiap benda ya. Maksudnya tidak setiap, kalau orang kan udah nggak bisa dirubah kalau nama orang ya. Yang bisa dirubah itu benda-benda biasa. Ataupun orangnya itu bukan nama tapi sebagai profesi. Misalnya dia sebagai pedagang, itu ada muzakkar, ada muannas. Orang muslim, ada muslim laki-laki, muslim perempuan. Nah, bagaimana cara merubah muzakkar menjadi muannas? Di sini ada caranya. Beberapa kata muzakkar yang bermakna sifat ya atau kedudukan bisa, maksudnya apa di sini? Sifat itu artinya seperti apa, baru itu kan sifat ya, bagus itu sifat. Ataupun kedudukan di sini artinya profesi ya, kedudukan seseorang, misalnya profesinya sebagai apa, sebagai guru atau sebagai dokter ya, sebagai pedagang. Jadi bisa kata sifat atau kedudukan di sini dalam kurung profesi lah katakan. Itu bisa dirubah menjadi muannas dengan cara mudah sekali, tinggal menambahkan tak marbutoh di ujungnya. Ini sudah pasti di ujungnya, pasti keterangan di ujungnya. Misalnya di sini muzakkar yang sebelah kanan ya. Tobibun. Tobibun artinya apa? Dokter, dokter laki-laki. Berarti kalau ingin bilang dokter perempuan apa? Tobibatun, tinggal pakai tak marbutoh ujungnya. Mudarrisun, guru ya. Ini artinya guru laki-laki. Kalau guru perempuan, mudarrisatun. Jadidun, ya, jadidun berarti guru. Maaf, jadidun berarti baru. Jadidun itu baru. Tapi untuk muzakkar ya. Sifat untuk muzakkar. Kalau untuk muannas apa? Jadidatun. Ini sudah ada. Qoribun dekat, muannasnya qoribatun. Tajirun pedagang laki-laki, berarti kalau pedagang perempuan tajiratun. Muslimun muslimatun. Kita lanjutkan nanti setelah